Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini ketemu lagi di mata kuliah logika dan himpunan ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang hakikat matematika dan pola pikir. Sebelumnya Bu Uta ingin sedikit mengingatkan bahwa suatu pembelajaran itu akan lebih bermakna, akan memberi makna tersendiri buat kita jika learning to know about, karena kita belajar untuk mengetahui sesuatu dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian belajar melakukan action, ada action di dalamnya. Kemudian learning to be, belajar menjiwai. Ya, kita paham. Oh, kenapa ya gitu ya. Kemudian belajar bagaimana seharusnya belajar. Kemudian belajar bersosialisasi dengan teman. Misalnya kita akan mengkomunikasikan apa pemahaman kita. Nah, ketika kita bisa mengikuti tahapan belajar seperti ini, maka pembelajaran itu akan lebih bermakna. Begitu ya? Oke. Sekarang kita matematika. Apa sih sebenarnya matematika itu? Ya. Kalau sebagian dari yang sebagai umum orang melihat matematika itu dia berhubungan sama angka-angka, gitu ya. Ada bilangan, ada juga yang mengatakan kalau seperti ini berarti dia berupa bangun datar atau bangun ruang, ada yang seperti itu. Kalau melihat secara sekilas, beberapa orang mendefinisikan matematika itu apa? Matematika itu mempelajari tentang struktur dan pola. Ya, jadi biasanya kalau pola seperti ini maka kita bisa menggeneralisasi sehingga bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, itu ya struktur dan polanya itu dipelajari di matematika. Ada juga yang mengatakan bahwa matematika itu ilmu tentang bilangan karena mesti banyak bilangan di dalamnya, menghitung bilangan angka-angka atau rumus-rumus seperti itu ya. Ada juga yang mengatakan bahwa ilmu matematika itu tentang bangun-bangun yang abstrak. Ya. Bangun-bangun yang hanya bisa kita awang, misalkan di R3, bagaimana ya di R3 itu ya, oh R4 atau mungkin Rn gitu ya. Nah, itu kan suatu yang sangat abstrak yang tidak bisa kita gambarkan sama sekali. Nah, ini adalah beberapa pemahaman atau definisi yang diberikan oleh seseorang terkait apa sih sebenarnya matematika itu. Tidak ada yang salah dengan apa yang mereka sampaikan ini, karena matematika itu luas, tergantung dari sudut pandang dia, di mana dia melihatnya, gitu ya. Kalau misalkan kita ibaratkan orang buta itu melihat apa gajah, dia nggak bisa melihat. Kemudian dia hanya meraba sebagian. Oh, kebetulan kalau yang diraba itu adalah bagian belalainya, maka dia akan, oh ternyata gajah itu dia panjang seperti ular, dia bentuknya panjang seperti itu. Beda lagi, ketika yang dia pegang adalah ternyata badannya, maka dia akan mendefinisikan bahwa oh ternyata gajah itu besar sekali gitu. Nah, jadilah itu sama saja dengan matematika, tergantung dari mana sudut pandangnya. Jadi kita akan melihat secara keseluruhan bagaimana sih sebenarnya matematika itu, gitu ya. Oke. Pengertian matematika secara bahasa. Ini adalah beberapa kalimat yang artinya adalah matematika dalam bahasa asing. Ada bahasa Inggris, Jerman, matematik Prancis, matematiko itu Italia, ada Rusia, ada juga Belanda. Secara garis besar, matematika sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, artinya relating to learning, berarti dia berhubungan dengan belajar. Sebenarnya inti dari matematika itu sebenarnya itu, dia berhubungan dengan belajar. Nah, matematika, asal katanya matematika itu pengetahuan, sedangkan matematika sama dengan mataneng, artinya belajar berpikir. Ini matematika itu mengajak kita untuk berpikir, bernalar. Kalau kemarin yang sudah bilang bernalar ya. Jadi kita akan
apakah itu masuk akal seperti itu? Kita proses berpikir, kita proses, kita logika, kita nalar, apakah itu betul, apakah buktinya, apakah itu sudah valid, ya seperti itu. Lebih ke situnya sebenarnya. Jadi lalu angka-angka itu apa, Bu? Angka-angka itu hanya untuk mempermudah, ya, yaitu suatu lambang yang diberikan untuk mempermudah saja. Begitu juga dengan rumus-rumus di dalamnya. Oke. Ini pengertian matematika. Kalau berdasarkan etimologi, menurut Elia Tinggi itu matematika itu berarti ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan bernalar. Sebenarnya itu intinya matematika. Jadi ketika kita belajar matematika, di sini kita belajar untuk bernalar, gitu ya. Kemudian untuk Reza Effendi mengatakan bahwa matematika itu terbentuk sebagai hasil pemikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran. Masih sama, jadi intinya dia mengajak kita untuk berpikir, berproses, dan bernalar. Sehingga ketika kuliah, Buddha biasanya mengatakan ke kalian, ayo coba dibaca lagi, membaca dengan sebenar-benarnya membaca, kemudian difahami maksudnya apa, dan mengomunikasikan. Kadang-kadang tanpa kita sadari, ketika kita bisa mengomunikasikan sesuatu, berarti otomatis dengan sendirinya kita akan paham. Dia jangan bilang sudah paham ketika kita nggak bisa mengomunikasikan, itu sama saja pemahamannya masih perlu dipertanyakan, ya. Kemudian nih, matematika itu bukanlah pengetahuan, ini menurut kalian ya, matematika itu bukanlah pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Jadi, kita orang matematika tidak bisa berdiri sendiri, harus berkolaborasi dengan orang-orang dari faksi yang lain. Di teknik ada juga matematikanya, di sosial juga ada matematikanya, di ekonomi, akuntansi, bahkan di kesehatan, kedokteran juga ada ilmu matematikanya. Lingkungan hidup juga ada matematikanya. Ya, jadi sekali lagi matematika itu bisa masuk ke semua ranah. Tidak bisa berdiri sendiri matematika. Beda kalau misalkan dunia apa namanya? Seni gitu ya. Bisa berdiri sendiri tanpa bantuan yang lain, misalkan seperti itu. Tapi di sini matematika itu nggak bisa, dia harus masuk untuk pengaplikasiannya dalam kehidupan itu berhubungan dengan hal-hal yang lain, ya. Tadi kita ngomong seni ya. Sebenarnya seni matematika juga bisa masuk ke seni. Ada mata kuliah di sini, mata kuliah pilihan. Ada yang namanya etnomatematika. Itu menggabungkan antara matematika dengan budaya dari tiap daerah. Bisa batik atau bisa pun budaya-budaya yang lain. Itu ada, ya, namanya etnomatematika. Oke. Ini adalah pengertian matematika berdasarkan para ahli. Sebenarnya mengatakan bahwa matematika terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan. Definisi, aksioma, dan dalil, di mana dalil-dalil setelah dibuktikan kebenarannya berlaku secara umum. Karena itulah matematika sering disebut ilmu deduktif. Apa itu, Bu, definisi, aksioma, dalil, dan lain teorema maupun lain-lainnya? Nanti akan kita bahas di pertemuan kedua ya. Oh, pertemuan ketiga, ini kan pertemuan kedua ya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Di sini ada yang mengatakan bahwa ilmu matematika sering disebut ilmu deduktif, ya. Nanti di belakang, di akhir nanti kita pahami apa sih sebenarnya ilmu deduktif itu ya. Jadi kemarin kita bilang kita akan belajar pembuktian. Jangan mudah percaya, oh apakah itu benar, harus dibuktikan. Ya, sebagai orang matematika itu harus menganalisis. Kira-kira benar nggak ya, masuk akal nggak ya, seperti itu. Kemudian James mengatakan bahwa matematika itu adalah ilmu tentang logika, mengenai bentuk, ada logika, kemudian bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan lainnya. Matematika terbagi dalam 3 bagian besar, yaitu aljabar, ada analisis, dan geometri. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa ada 4 bagian, yakni tambahannya adalah aritmatika.
aritmatika, aljabar, geometri, dan analisis. Di mana aritmatika itu mencakup teori bilangan dan statistik. Ya. Kemudian Rees mengatakan matematika adalah telaah tentang pola hubungan, suatu jalan atau pola berpikir, suatu seni, suatu bahasa, dan suatu alat. Ya, di sini matematika itu jalan untuk berpikir, ya, pola pikir kita. Kemudian bisa juga dikatakan suatu seni. Ada juga yang mengatakan dia itu bahasa matematika, bahasa kolbu ya. Ada juga dia suatu alat bantu untuk mempermudah manusia dalam memecahkan permasalahan. Ya, ternyata matematika itu luas sekali ya. Dari keseluruhannya nanti itu bisa kita simpulkan bahwa ciri-ciri matematika itu adalah yang pertama, objek yang dikaji itu adalah abstrak. Ya, yang pertama seperti itu. Sebenarnya matematika itu objeknya abstrak. Kemudian strukturnya deduktif aksiomatif. Deduktif itu berasal dari hal yang umum menjadi hal yang khusus, ya. Jadi kita secara keseluruhan dulu menggeneralisasi umum dulu baru, sehingga karena berlaku untuk umum maka hal-hal yang kecil yang ada di dalamnya itu juga berlaku. Itu maksudnya deduktif. Kemudian memiliki simbol-simbol. Simbol-simbolnya kan banyak sekali ya, lambang simbol itu banyak sekali. Kemudian memiliki tumpuan kesepakatan. Nah, maksudnya di sini adalah kesepakatan. Kalau kalian tahu bilangan natural berapa nilainya? Nah, itu kan juga kesepakatan, atau P 3,14 itu kan juga kesepakatan. Kemudian memiliki aneka semesta. Semestanya itu seperti yang Bu Inta bilang kemarin bahwa ketika kita bicara, tergantung kita bicara di mana. Kalau kita bicara di bilangan kompleks, maka ketentuan-ketentuannya akan beda dengan ketika bicara di bilangan real atau bilangan bulat, gitu ya. Jadi tergantung di mana kita berbicaranya, semesta yang kita bicarakan itu sampai mana, sehingga memiliki aneka semesta. Kemudian dijiwali oleh kebenaran konsistensi. Matematika itu ilmu yang pasti, tidak, kalau misalkan sosial itu masih mengikuti perkembangan zaman, harus update ya. Sedangkan matematika dari dulu sampai sekarang yang namanya 2 kali 2 itu ya 4, ya nggak berubah. Nah, itu namanya dia konsisten. Rumusnya keliling apa? Pi R kuadrat. Konsisten dari dulu sampai sekarang ya seperti itu, ya. Ini adalah beberapa ciri matematika secara umum matematikanya. Kemudian ketika pembelajaran maka kita dilakukan beberapa pendekatan untuk mempermudah dalam pengajaran ke siswa maupun mahasiswa. Jadi kalau tadi di awal kajiannya adalah abstrak, maka kita di sini memiliki objek kajian yang konkret abstrak. Jadi ada yang ditambah dengan konkret. Ya, ini biasanya berupa alat peraga atau mungkin media-medianya untuk mempermudah, ya. Kemudian memiliki struktur induktif deduktif. Ada penambahan induktif. Induktif itu seperti ini. Misalkan kalian ingin membuktikan itu pakai angka-angka. Ya, tapi sekali lagi untuk anak SD, oh maksudnya kayak gini, gitu. Bukan pembuktian. Nah, kalau sudah kuliah ya nggak bisa pembuktian harus secara induktif, itu harus dengan cara deduktif, ya. Kemudian memiliki simbol-simbol sama, simbol-simbolnya banyak, ada yang kosong arti yang kita nggak tahu apa sih sebenarnya maksud simbol itu, itu berupa kesepakatan saja. Kemudian memiliki tumpuan kesepakatan sama, aneka semesta, dan kebenaran konsistensi yang beda hanya di 1-2 saja. Ada penambahan untuk kajian yang konkret sama struktur yang induktif. Ini yang pendekatan di sekolah. Kemudian untuk objek dasar matematika ada fakta, konsep, relasi, operasi, maupun prinsip. Apa fakta itu? Nah, fakta dalam matematika yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang telah disepakati, baik berupa simbol atau lambang atau kata-kata. Jadi fakta, kesepakatan, sesuatu yang sudah disepakati oleh dulu-dulu. Ya, misal seperti ini. Ketika Bu Ilda nulis seperti ini, maka semua pasti serentak. Membacanya apa? 5. Iya, Pak ya. Dari mana? Apakah ini namanya? Tidak tahu, karena dari dulu kita itu sudah disepakati dan kita mengikuti kesepakatan itu bahwa ini bacanya 5.
gitu ya. Nah, kemudian ketika sudah bilang 9, maka semua akan tulislah 9, semua akan nulis seperti ini. Nah, itu karena dulu sudah disepakati. Lambangnya 5 itu seperti ini, 9 seperti ini. Nah, ini namanya fakta, ya. Kemudian ada yang namanya konsep. Konsep itu dalam matematika di sini yang dibahas adalah suatu ide abstrak yang digunakan untuk melakukan klasifikasi atau penggolongan terhadap objek. Misal seperti ini. Yang perlu digarisbawahi di sini ya, klasifikasi atau penggolongan. Ada segi 4. Suatu benda bisa dikatakan segi 4 jika apa? Oh, dia termasuk segi 4. Oh, dia bukan termasuk segi 4. Jadi ada beberapa ciri-ciri di dalamnya. Ya, begitu juga fungsi. Kapan suatu himpunan dikatakan dia fungsi atau bukan? Nah, ya, begitu juga dengan vektor. Vektor juga seperti itu. Jadi, oh ini termasuk vektor atau bukan ya? Ini termasuk fungsi atau bukan ya? Semua kan itu konsepnya. Jadi konsep segi 4 itu apa? Konsep fungsi itu apa? Konsep vektor itu apa? Itu ada. Kemudian relasi operasi. Relasi itu adalah suatu cara untuk mengawankan anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Jadi kalau kita pernah belajar fungsi, sebelum fungsi itu kan ada relasi ya. Jadi ada dua himpunan, kemudian kita hubungkan antara himpunan satu dengan himpunan yang lainnya. Jadi mengawankan anggota suatu himpunan dengan himpunan yang lainnya. Itu namanya relasi, hubungan ya, menghubungkan satu himpunan dengan himpunan yang lain. Kemudian operasi. Operasi itu adalah suatu aturan untuk mendapatkan suatu elemen dari satu atau lebih elemen yang diketahui. Operasi di sini bisa berarti penjumlahan, perkalian, pengurangan, akar, ataupun yang lainnya. Nah, untuk operasi itu ada operasi biner dan operasi uner. Kemarin sempat tanya ya di mata kuliah apa kemarin? Teori bilangan kalau nggak salah ya. Ya. Operasi biner itu apa? Operasi biner. Kalau kita bilang biner berarti 2 ya. Jadi operasi yang memerlukan 2 buah elemen untuk di pemberlakuannya. Misalkan penjumlahan. Penjumlahan berarti kan harus ada 2 elemen yang akan dijumlahkan. Kalau cuma 1 apakah bisa? Nggak bisa. Sehingga kemarin kita bahas Z kali Z menjadi Z. 2 bilangan ketika dioperasikan maka menjadi 1 bilangan. Nah, operasinya seperti ini, mendapatkan suatu elemen, suatu bilangan dari 1 atau lebih elemen yang diketahui. Ya. Atau mungkin perkalian. 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi dari dua elemen, dari 2 bilangan menjadi 1 bilangan, yakni 12. Bu, kalau misalkan 1 elemen saja, 2 kali 2 itu kan 1. Bukan 1, itu tetap 2. 2 untuk elemen 1 sendiri yang pertama dan kali 2. Kebetulan elemennya sama, gitu ya. Nah, ada juga yang operasi uner. Kalau operasi uner itu adalah operasi yang memerlukan 1 elemen untuk pemberlakuannya. Jadi cukup hanya ada 1 bilangan sudah kita operasikan. Apa contohnya? Ada yang tahu? Ya. Contohnya akar ya. Kalau akar 9 berapa? 3. Ya, itu namanya. Jadi dia cukup 1 bilangan atau 1 elemen saja sudah bisa kita operasikan. Oke. Sekarang kita ke prinsip. Prinsip dalam matematika itu maksudnya adalah hubungan antara 2 atau lebih objek matematika. Misal seperti ini. Jumlah 2 bilangan ganjil adalah bilangan genap. Nah, ini kita sebut sebagai prinsip. Ya, karena dia menghubungkan antara beberapa objek. Ini kan objek ganjil dengan objek ganjil. Ya, nah, ini kita namakan prinsip. Tadi ada fakta, ada konsep, ada prinsip. Itu adalah bahan-bahan kajian yang akan dibahas dalam matematika. Ya. Sekarang kita ke pola pikir. Kalau tadi matematika itu apa tadi? Pola berpikir, bernalar gitu ya. Nah, dengan tujuannya apa? Tujuannya otomatis ya ke arah secara garis besar tujuannya untuk memecahkan permasalahan, ya. Nah, ketika kita memecahkan permasalahan, otomatis kan ada beberapa pola pikir atau ide atau runtut cara berpikir kita, gitu ya. Secara garis besar ada 2 pola pikir, yakni pola pikir induktif dan pola pikir deduktif.
Untuk pola pikir induktif yaitu berpikir dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Jadi kita tahu sebagian contoh kecil, akhirnya kita generalisasi atau kita ambil kesimpulan secara umumnya. Oh, berarti kalau gini tuh jadi gini ya. Setelah melihat beberapa keadaan kondisi tiap orang, akhirnya kita simpulkan. Itu namanya induktif. Ya, misalkan contohnya adalah dalam penarikan kesimpulan. Seperti ini. Pak Ali seorang guru, gajinya kurang dari 5 juta. Ini kan kondisi khusus untuk Pak Ali. Ya, kemudian Bu Ani seorang guru, gajinya juga kurang dari 5 juta. Kondisi khusus. Sehingga dari dua ini bisa kita simpulkan bahwa oh, semua guru gajinya kurang dari 5 juta. Ini sudah umum, berlaku untuk semuanya. Nah, pola pikir seperti ini kita namakan pola pikir induktif. Ya, apakah boleh Bu dalam matematika pola pikir yang digunakan terlebih ketika sudah kuliah adalah pola pikir kalau tadi bilang pola pikirnya harus deduktif, nggak bisa induktif. Kalau seperti ini kita nggak tahu siapa yang bisa jamin. Ya, nah dalam arti yang kurang valid, gitu ya. Kemudian kalau dalam matematika contoh pola pikir induktif, misalkan menentukan suku suatu barisan. Pola bilangan segitiga diberikan 1, 3, 6, 10. Tentukan dua suku berikutnya. Atau misalkan tentukan suku ke N. Nah ini kan dari kondisi khusus, oh ternyata kalau satu itu yang pertama satu, yang kedua kita cari polanya. Sehingga kita bisa menentukan pola secara umumnya. Jadi dari hal yang khusus menjadi umum. Itulah yang namanya induktif. Gitu ya. Sekarang yang deduktif. Sedangkan untuk pola pikir deduktif itu adalah berpikir dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Contohnya, dalam hal penarikan kesimpulan, semua guru mendapatkan gaji kurang dari 5 juta. Ini kondisi umumnya, kan berlaku semua. Bu Ani seorang guru, ini kan khusus Bu Ani ya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa gaji Bu Ani kurang dari 5 juta. Ini khusus. Bisa difahami? Jadi umumnya kita tahu, sehingga kita bisa mengurutkan kondisi khusus yang ada di dalamnya. Itu juga otomatis berlaku, karena dia secara umum berlaku, sehingga kondisi khusus juga otomatis berlaku. Karena dia bagian dari umum tadi. Bisa difahami? Atau contoh yang lain. Kalau dalam matematika, penggunaan suatu rumus pada keadaan khusus, misal penggunaan teorema Pythagoras untuk menyelidiki apakah suatu segitiga merupakan siku-siku atau bukan. Kita tahu untuk Pythagoras berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, di mana A-nya itu sisi miringnya ya. Maka itu kan sudah secara umum. Nah, ketika kita ingin mengecek suatu segitiga itu siku-siku atau bukan, maka kita gunakan kondisi itu. Misalkan seperti ini soalnya. Selidiki apakah segitiga dengan sisi berturut-turut 3, 4, 5 adalah merupakan segitiga siku-siku atau bukan. Maka kita akan mengecek apakah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat itu sama dengan 5 kuadrat. Kalau iya, maka berarti segitiga yang kita cek ini adalah segitiga siku-siku berdasarkan kondisi dari umum teorema Pythagoras. Nah, pola pikir seperti ini kita namakan dengan pola pikir deduktif, ya, sehingga tidak diragukan tingkat kevalidan atau tingkat kebenaran dari hal tersebut. Sekarang kalau tadi di awal ada ahli yang mengatakan bahwa matematika itu ilmu yang deduktif. Ini pemahaman lebih dalam lagi. Matematika tidak menerima generalisasi berdasarkan pengamatan atau induktif. Jadi maksudnya kayak gini, saya tahu kondisi A dan B seperti itu, sehingga saya menyimpulkan, oh berarti semuanya anak akan seperti itu. Lah itu kurang mendasar, kurang apa ya, kurang valid. Kita tidak bisa, matematika tidak menerima hal itu, tidak menerima generalisasi berdasarkan pengamatan seperti itu, tetapi harus dilakukan pembuktian deduktif, ya. Contohnya seperti ini.
Kalau kemarin di teori bilangan, pembuktian yang pakai angka, itu termasuk pembuktian berdasarkan pengamatan kalian, pengecekan kalian, induktif. Kemarin boleh bilang tidak boleh, karena siapa yang menjamin bahwa akan berlaku untuk semuanya? Nggak ada. Maka yang dibutuhkan harus berlaku untuk semua dulu, baru sehingga karena berlaku untuk semuanya, maka otomatis berlaku untuk semua bilangan. Kondisi yang kita ambil bilangan berapapun akan memenuhi. Gitu. Meskipun demikian, untuk membantu pemikiran pada tahap-tahap permulaan, seringkali kita memerlukan bantuan contoh-contoh khusus atau induktif tadi. Jadi kemarin yang sudah bilang bahwa kita biasanya menggunakan contoh angka-angka itu untuk memahamkan. Oh, maksudnya seperti ini untuk memudahkan kita. Ya, tapi untuk pembuktian belum boleh. Ya, harus pembuktian yang deduktif. Dalam matematika, suatu generalisasi teori atau dalil belum dapat diterima kebenarannya sebelum dapat dibuktikan secara deduktif. Nah, ini pentingnya. Jadi, di matematika itu untuk membuktikan suatu teori, teorema atau dalil itu harus dengan secara deduktif, secara umum berlaku semuanya, tidak berupa pemisahan angka. Ya. Contoh, di sini Bu Hilda punya contoh bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil adalah genap. Buktikan. Kalau misalkan kita ambil beberapa bilangan ganjil, entah ganjil itu positif atau negatif, misalkan kita ambil 1, 3, min 5, 7. Kita operasikan. Ya, 1, 3, min 7. 1 ditambah 1, 2, 1 tambah 3, 4, dan seterusnya. Terlihat bahwa hasil penjumlahan dua bilangan ganjil, ini kan semuanya genap. Ya, maka dari tabel ini terlihat bahwa setiap dua bilangan ganjil yang dijumlahkan, ternyata hasilnya selalu genap. Oh, berarti terbukti ya. Meski pembuktian seperti ini dikatakan pembuktian induktif, belum bisa diterima. Iya, ini berlaku untuk 1, 3, min 5, 7. Bagaimana dengan 6, 8, 7, 7, min 7 misalkan, atau 2, 10, ganjil ya. Atau mungkin misalkan 11, 15, 21. Akan sama, Bu. Mana buktinya? Nggak bisa nunjukkan. Ya, jadi pembuktian seperti ini tidak boleh. Ini boleh untuk mempermudah kalian memahami maksudnya apa sih kayak gitu. Ya, tapi untuk namanya pembuktian tidak diperbolehkan. Ini namanya pembuktian dengan cara induktif, Mas Yan. Ya, jadi dalam matematika hasil di atas belum dianggap sebagai generalisasi atau pengumuman. Generalisasi itu diumumkan itu ya secara global kan. Walaupun anak-anak membuat dengan contoh bilangan yang lebih banyak lagi. Ya, pembuktian dengan cara induktif ini harus dibuktikan lagi dengan cara deduktif. Jadi ini namanya pembuktian atau pola pikir secara induktif. Lalu kemudian bagaimana Bu cara deduktifnya? Cara deduktifnya seperti ini. Nah, kita ambil pemisalan. Misalkan A dan B sebarang bilangan bulat. Kita nggak tahu apa. Entah ganjil, entah genap, kita nggak tahu apa, pokoknya berlaku untuk sembarang bilangan. Maka 2A pasti genap, 2B pasti genap. Paham? Kenapa? Karena 2 kali genap itu kan berarti kan kelipatannya 2, bisa dibagi 2, sehingga 2 kali berapapun dia pasti bilangan genap. Ya, itu kan sudah nggak bisa ditolak, sudah benar berlaku untuk sudah umum ya, sehingga kalau A, B sebarang bilangan bulat maka 2A dan 2B pasti genap. Karena 2A itu genap dan 2B juga genap, maka 2A plus 1 itu pasti ganjil. Begitu juga dengan 2B plus 1. Genap ditambah 1 kan pasti ganjil ya. Nah, sekarang kalau kita jumlahkan 2A plus 1 ditambah 2B plus 1, maka jadi apa? 2A plus 2B plus 2. Bentuk ini bisa kita ubah menjadi 2 kali A plus B plus 1. A tadi bilangan bulat, B bilangan bulat, 1 juga bilangan bulat. Bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulat, maka dia juga akan jadi bilangan bulat. 2 kali bilangan bulat hasilnya genap, karena dia kelipatan 2.
Nah, dari sini maka terbukti bahwa bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil akan menghasilkan bilangan genap. Ya, terbukti. Nah, pola pikir seperti ini kita namakan sebagai pola pikir deduktif. Bisa difahami? Oke, nanti untuk lebih jelas lagi kita bahas diskusinya di waktu perkuliahan ya. Oke, silakan dipelajari lagi. Kalau ada pertanyaan nanti jangan lupa untuk tanya. Ini satu lagi, matematika itu mempelajari pola keterurutan tentang struktur yang terorganisasikan, mulai dari unsur yang tidak didefinisikan, ada undefined term, basic term, primitive term, unsur yang didefinisikan, ada juga aksioma atau postulat, akhirnya ada juga teorema atau dalil. Apa itu, Bu? Nah, kita bahas di pertemuan berikutnya. Ada definisi, teorema, bedanya teorema, definisi, aksioma itu apa. Besok kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk hari ini terkait hakikat matematika dan pola pikir, saya rasa sudah cukup. Nanti kalau ada pertanyaan, diskusinya kita diskusikan di waktu perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.